Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah kelas 5. Jawabnya gimana? Enggak, sugeng enjing. Oke. Nah, alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran Bahasa Jawa kelas 5. Nah, hari ini kita akan mereview materi bab 1 ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabil islami din. Hiya Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran hari ini untuk mereview materi pada bab 1 ya. Sudah terlihat di layarnya? Sudah? Nah, hari ini kita akan mereview bab 1 yaitu teks narasi dan teks deskripsi ya. Karena minggu depan Anda semua akan melakukan atau melaksanakan PH 1 ya. Mohon dipahami dan mohon diikuti ya pelajaran hari ini dengan baik ya. Siap? Masih siap? Oke, Ustazah mulai. Pada satu kemarin kita belajar tentang teks narasi dan teks deskripsi. Nah, Ustazah ulangi lagi. Teks narasi yaitu teks pacan kang isine ngandharake utawa nyritakake kedadean kanthi runtut saka wiwitan nganti pungkasan utawa kronologi. Wong kang maca teks narasi kaya-kaya ngalami dhewe kedadean kang diandharake. Nah, struktur teks narasi yaitu diperat dadi telu. Nggih punika ingkang setunggal ana alur. Ingkang kaping kalih wonten paraga lan watake. Ingkang kaping ketiga wonten latar. Nah, alur niki maksudipun yaiku urutane kedadean. Yang kaping kalih ana paraga lan watake. Nah, maksudipun yaiku tokoh ya, tokoh atau yang mengalami kejadian. Yang nomor 3, latar. Inggih punika wonten wektu, papan, lan swasana kejadian. Nah, terus napa mawon titikane teks narasi? Nah, titikane teks narasi wonten sekawan. Inggih punika yang pertama nggambarake samubarang utawa sesuatu umpamane kahanan, papan, manungsa.
Ingkang kaping kalih nggih punika ana waktu. Nah, jadi pada teks narasi pasti ada urutan waktu ya. Nggih, nomor 3 ana paraga. Ada tokoh. Yang kaping sekawan nggih punika ana latar. Nggih punika latar iku mau napa mawon? Ana waktu, tempat, utawa papan. Nggih. Bisa lanjut. Nah, struktur penulisan teks narasi. Inggih punika wonten telu. Ingkang pertama, orientasi. Kaping kalih, kompilasi. Ingkang kaping 3, resolusi. Nah, orientasi yaitu bagian ngarep cerita sing ngenalake para waktu lan latar. Nah, jadi bagian orientasi penulisan teks narasi yaitu pengenalan tokoh, waktu, dan bagian tengah cerita sing isine masalah sing dialami paraga. Nah, maksudipun bagian kompilasi ini adalah bagian tengah cerita yang berisi masalah ya. Jadi dalam teks narasi mulai yang muncul masalah ini masuk pada bagian kompilasi. Terus nomor 3, ya punika resolusi, yaitu bagian mburi cerita sing isine ngenani carane paraga ngadepi masalah. Nah, jadi bagian resolusi iki yaitu bagian paling akhir cerita yang isinya tokoh menyelesaikan masalah. Nah, jadi tadi struktur penulisan teks narasi ada 3. Yang pertama orientasi, yaitu pengenalan. Ingkang kaping kalih kompilasi, yaitu mulai terjadinya masalah. Yang ketiga resolusi, yaitu bagian akhir cerita yang menceritakan tentang cara tokoh menghadapi masalah atau menyelesaikan masalah. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Ustazah lanjut pada teks deskripsi. Nah, teks deskripsi yaitu teks atau tulisan sing gagasane pokoke diandharake kanthi nggambarake objek, panggon utawa kedadian kanthi jlimet utawa rinci. Nah, nganti sang maca utawa ngalami dhewe objek sing digambarake panulis. Nah, jadi teks deskripsi itu adalah tulisan atau teks yang menggambarkan suatu objek hingga rinci, detail maksudnya. Jadi pembaca itu merasakan sendiri apa yang digambarkan pada teks deskripsi ya. Misalnya, adikku jenenge Bima. Nah, Bima senengane dolanan bal-balan. Bale adikku ana siji warnane ireng lan putih. Bale adikku iso kanggo dolanan bal-balan lan dolanan basket. Nah, saka cerita iku mau utawa teks deskripsi iku mau sing dicetakne yaitu bal, sebuah bola. Nah, bolanya bagaimana? Bolanya berwarna hitam dan putih. Nah, bolanya juga bisa digunakan untuk bermain basket dan bermain sepak bola. Begitu ya, paham kan di sini perbedaan teks narasi dan teks deskripsi? Ada yang masih bingung perbedaannya?
Ada yang masih bingung perbedaannya? Enggak, Us. Enggak ya, baik. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pada struktur teks deskripsi. Nah, pada struktur teks deskripsi, ya punika diperang dados 3. Nggih pertama, enten identifikasi, ingkang kaping kalih inggih punika wonten klasifikasi, ingkang kaping 3 inggih punika wonten deskripsi bagian. Nah, maksudipun kenapa niku? Inggih punika ingkang kaping pisan inggih punika identifikasi, maksudipun objek panggon utawa barang kang dianggarake kanthi umum. Maksudnya identifikasi ini isinya keterangan objek, tempat ataupun barang yang digambarkan secara umum. Ingkang kaping kalih nggih punika wonten klasifikasi, yaitu ngandharake bagian objek, nggih. Jadi nomor 2 ini klasifikasi isinya menceritakan bagian-bagian dari objek yang diceritakan pada identifikasi. Contohnya identifikasi, contohnya transportasi umum. Nah, jadi klasifikasinya dari transportasi umum bisa misalnya mobil, bisa becak, bisa ya. Jadi begitu. Identifikasi itu digambarkan secara umum, jika klasifikasi digambarkan secara lebih rinci, ya. Ingkang kaping 3 nggih punika wonten deskripsi bagian, yaitu ngandharake bagian-bagian kanthi luwih rinci. Misale identifikasi inggih punika wau napa? Transportasi umum. Klasifikasi dari transportasi umum napa? Misalnya mobil. Jadi identifikasinya tadi transportasi umum, klasifikasinya mobil. Nah, terus deskripsi bagiannya apa dari mobil ini? Misalnya, mobil warnane abang, nggih. Lawange ono loro, misal gitu ya. Paham di sini? Paham anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Titikan teks deskripsi. Titikan atau ciri-ciri dari teks deskripsi. Wonten 3. Ingkang pertama, gambarake samu barang atau sesuatu, umpamane kahanan atau peristiwa, papan atau tempat, lan manungso atau orang. Maksudnya nomor 1 ini menggambarkan sesuatu ya. Seperti tadi ada peristiwa. Misalnya peristiwa apa? Banjir bandang atau tanah longsor. Nah, papan atau tempat misalnya alun-alun kutha Kediri. Nah, manungso misalnya siapa? Dokter Bima, misalnya begitu. Inggih, nomor kalih nggih punika titikan teks deskripsi wonten gunakake panca indra, yaitu pandeleng, pangrasa, pangrungu, lan pangecap. Jadi ciri-ciri dari teks deskripsi yaitu menggunakan panca indera. Apa saja itu? Pandeleng atau penglihat, pangrasa, pangrungu, dan pangecap. Ya, pandeleng penglihat, pangrasa itu parasa, pangrungu itu pendengaran, dan pangecap ya. Bisa di sini. Kita lanjutkan nomor 3. Titikan teks deskripsi ingkang nomor 3 inggih punika ngajak pemaca ngrasake bareng lan seolah-olah pemaca bisa ndeleng dhewe, ngrasake dhewe, krungu dhewe, ngambu utawa ngondo dhewe lan ngecap dhewe. Nah, maksudipun titikan teks deskripsi nomor 3 niki yaitu mengajak pembaca merasakan sendiri, ya, merasakan sendiri, mendengar sendiri, melihat sendiri, ataupun berbicara sendiri tentang objek yang sedang digambarkan, begitu. Nah, sekarang apa itu tujuannya nulis teks deskripsi? Nah,
Tujuan nulis teks deskripsi yaitu supaya wong maca bisa ngrasakake utawa nyawang dhewe objek sing digambarake kanthi jlentreh ya utawa jlimet. Jadi tujuan nulis maca teks deskripsi yaitu supaya pembaca bisa merasakan sendiri, bisa mendengar sendiri objek yang digambarkan secara rinci. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Enggak, Us. Sudah paham semua? Paham. Sudah? Baik. Jika sudah paham semua, Ustazah ingin mengetes seberapa pemahaman Ananda semua ya. Nanti Ustazah akan memanggil nama-nama Ananda dan bertanya materi ini tadi ya. Oke, siap? Siap ya? Mas Ahmad Adis ada? Ahmad Adis? Tidak ada? Mas Faiz Sultan ada? Ada, Us. Oke, pinter Mas Faiz. Ustazah mau tanya sedikit ya tentang materi yang Ustazah sampaikan tadi yang sudah kita bahas juga pada minggu-minggu lalu. Oke, Ustazah mau tanya Mas Faiz. Apa sing diarani teks narasi kuwi Mas Faiz? Apa, Us? Apa sing diarani teks narasi? Apa sing diarani teks narasi? Narasi. Ayo, apa? Ya, teks narasi. Apa Mas Faiz? Mas Faiz, bagaimana jawabannya? Dijawab sebisanya Mas, nanti kita bahas lagi jika jawabannya kurang tepat ya. Silahkan Mas Faiz dijawab. Bagaimana Mas Faiz? Bisa? Bagaimana? Belum paham Mas Faiz tadi yang disampaikan Ustazah? Belum? Oh, agak paham. Baik, kita ulangi lagi ya Mas Faiz. Nanti Mas Faiz jawab dengan bahasa sendiri. Ustazah terangkan sedikit ya. Jadi teks narasi itu yaitu teks yang menceritakan kejadian kanthi rinci. Nggih. Teks narasi yaitu teks yang nyeritakake kejadian kanthi rinci utawa runtut nggih. Ono paragraf, ono pemalih, ono lan alur. Mas Faiz, coba diulangi lagi. Suaranya tadi kurang. Suaranya kenapa? Putus-putus? Suara kecil.
Suaranya kecil. Baik, kita ulangi lagi. Teks narasi yaitu teks yang nyeritakake kedadian kanthi runtut ya. Teks narasi, teks yang nyeritakake kedadian kanthi runtut nggih. Coba diulangi, Mas Faiz. Mas Faiz, coba diulangi. Yang lainnya paham? Teks narasi? Paham? Apa, Us? Selain Mas Faiz? Us putus-putus. Bagaimana? Suaranya Us putus-putus. Putus-putus, baik. Oh iya. Kita lempar saja pertanyaannya kepada Mbak Kanza. Mbak Kanza? Ada? Suaranya. Mbak Kanza ada? Tidak ada? Mbak Kanza? Belum hadir? Baik, kita lempar lagi Mbak Kisha. Mbak Kisha? Ada? Tidak ada? Mas Ahmad Adis ada? Ahmad Adis? Ahmad Adis belum ada? Baik, Mas Rizky Fatir? Belum ada, Mas Rizky Fatir? Mas Rizky? Respon, Mbak. Tadi cuma Mas Faiz aja bisa. Terus aku keputus. Tadi banyak yang terus balik.
Apa ya? Iya. Dengar suara Ustazah? Anak-anak? Dengar suara Ustazah? Dengar. Dengar. Dengar ya, baik. Mas Rizaldi ada. Mas Rizaldi? Mas Rizaldi ada? Kan? Ya? Ustazah akan seperti biasa, Ustazah akan memberi tugas pada anak-anak. Yaitu hari ini kita ada tugas portofolio. Terlihat di layar? Terlihat? Tugasnya terlihat? Di voice note saja ya, tidak perlu di video. Hanya di voice note ya. Us yang nomor 12 Us. Dari suatu. Bagaimana? Kenapa Mas Said? Oh, jadi portofolio suaranya kurang apa, Us? Ya putus-putus, Us. Oh ya, nanti tugasnya yaitu tugas portofolio. Nanti anak-anak Ustazah beri suatu teks narasi, nanti dibaca ya. Satu tugasnya mocos narasi. Jadi tugasnya yang nomor 1 membaca rasnya ya. Membaca teks narasi yaitu di ini. Jadi setelah membaca teks narasi tadi, nanti akan tugasnya. Jadi anak-anak nomor 2 itu menceritakan kembali isi teks yang sudah dibaca tadi. Baik. Yang pertama tadi, anak-anak membaca teksnya dulu. Yang kedua, menceritakan kembali isinya apa ya yang ada di teks tadi. Nanti cukup voice note saja ya. Voice saja, nggak usah di video. Bagaimana? Apa Ya nanti Ustaz Nasyar mungkin karena kendasinya lagi kita jadi suaranya putus-putus ya, tidak apa-apa, nanti Ustaz Nasyar lagi. Bagaimana? Soalnya nggak tulis sekarang. Oh ini loh. Soalnya cuma 2, nanti cuma ada saja dan menceritakan kembali isi teksnya. Baik. Oke, jelas ya? Tugasnya jelas ya? Oke, alhamdulillah. Pembelajaran bahasa Jawa kelas 5 iki sampun cekap, nggih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak dan yang belum paham atau yang belum jelas nanti bisa ditanyakan kepada Ustazah. Insya Allah nanti akan Ustazah bantu, nggih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada yang keluar, Us. Jangan keluar dulu. Habis ini kan ada Ustazah Zahra. Anak-anak kan melanjutkan pembelajaran tematik ya, jangan keluar dulu, oke? Iya, ada yang keluar. Ya nanti biar bergabung kembali, mungkin jaringannya, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan dulu dong kameranya. Us, kenapa sih Us mulai dari kemarin sampai sekarang tuh gak ada yang nyalain kamera Us? Ya, kenapa sih nggak ada yang nyalain kamera? Kita belajar apa Us sekarang? Kita hari ini belajar bentar ya. Nyalain dulu kameranya. Nah, Kita belajar matematika. kita belajar IPA sama matematika. Ini yang belum nyalain kameranya bisa dinyalakan dulu kameranya. Kita absen dulu hari ini. Mas El ada enggak Mas El? Enggak ada Mas El. Mas Azril, kameranya dinyalakan Mas Azril. Kameranya Mas Azril, kameranya. Mas Ervin. Oke, Mas Ervin, Mas Faiz, Mas Fatih. Mas Fatih mana? Mas Fatih enggak ada. Bajihan. Mas Fatih ada enggak Mas Fatih? Ya Us. Mas Fatih kameranya kok gak nyala? Mbak Almira. Ya. Mbak Sisa. Mbak Syifa, Assalamualaikum. Ada. Mbak Tata Minahus. Mbak Nabila. Nah. Mbak Nadia ada, Mbak Naila ada, Mas Fadil. Ya. Mbak Kisha. Nah, Mbak Febi. Mas Rizky Fatir. Belajar Us.
Terus Mbak Ika dan Mbak Kia. Mas Vito, Mas Rizaldin ada, Mas Nata. Oke. Mbak Tata Felicia. Nggak ada. Mas Haidaris. Oke. Nyalakan dulu kameranya. Wah, hilang semua. Hitungan 3, Uzara mau screenshot. 1, 2, 5. 1, 2, 3. Benar. 1, 2, 5. Nah, hari ini kita akan belajar IPA. Nana tahu enggak kita mau belajar tentang apa? Mungkin otot atau tulang. Kalau lupa ya. Otot ya Atau tulang. Ayo apa kira-kira? Kira-kira ini apa namanya tentang orang. Nah, tunggu ya. Searching. Kita akan belajar tentang kelainan tulang dan otot. Kelainan. Tahu apa itu kelainan? Ini di sini ada bacaan. Setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan benar agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan yang terlalu membebani organ gerak tubuh. Jadi kalian jangan terlalu bawa yang berat-berat. Tubuh kita itu tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak itu memerlukan waktu untuk istirahat. Saatnya bekerja, kita juga harus bekerja dengan benar. Pas waktu istirahat, kita juga harus istirahat dengan benar. Nah, ini coba kalian perhatikan. Ini ada pengrajin tua, ada Pak Tua. Dia ini, kenapa ini kira-kira? Kalian pernah menemui orang seperti ini enggak? Pernah. Kira-kira kenapa ini? Kayak nggak bisa berdiri, ya nggak bisa berdiri pakai tongkat. Ini tubuhnya itu sekarang bungkuk. Ini tuh namanya bungkuk. Bungkuk. Nah, pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya. Dia ini jarang istirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk. Duduknya itu bungkuk, duduknya nggak tegak gitu loh. Jadi duduknya gini. Nah, dia itu sering gitu dan lupa istirahat. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Nah, ini ada macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama ada patah tulang atau disebut fraktura. Nah, ini patah tulang itu dibagi atas 2 macam. Yang pertama, patah tulangnya
tidak sampai merobek kulit atau otot. Jadi patah tulangnya patah tulang biasa. Biasanya ini akibat kecelakaan, kendaraan ataupun jatuh. Itu bisa. Yang pertama, fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak merobek kulit atau otot. Dan yang kedua, fraktura yang terbuka. Fraktura yang terbuka itu seperti ini. Jadi tulang atau ototnya itu kadang tulangnya itu tembus gitu loh sampai ke kulitnya, jadi kayak bengkok gitu. Itu namanya patah tulangnya parah. Kalau patah tulang biasa, dia hanya di bagian dalam saja, nggak terlalu kelihatan. Tapi sakit. Kalau patah tulang yang terbuka, dia kulitnya itu jadi kayak bengkok gitu loh, kelihatan gitu. Terus yang kedua ada osteoporosis. Osteoporosis ini kelainan pada tulang yang disebabkan karena pengeroposan tulang. Jadi tulangnya itu keropos karena kurangnya kalsium. Biasanya gitu, kurangnya kalsium sehingga tulangnya itu keropos. Biasanya semakin bertambah usia, tulangnya itu semakin rapuh, kalsiumnya itu semakin berkurang. Jadi kebutuhan kalsiumnya harus terpenuhi. Yang ketiga ada retak tulang. Kalau tadi kan patah tulang. Nah, ini retak tulang. Biasanya retak tulang itu hanya tulangnya itu retak aja, nggak sampai patah. Jadi masih mendingan daripada patah tulang. Terus di sini juga ada skoliosis. Skoliosis itu biasanya badannya itu bengkok. Dia bengkoknya itu bisa ke kiri ataupun ke kanan. Seperti yang ini, skoliosis. Biasanya jadi huruf S. Ini karena salah duduk, biasanya gitu. Terus ada lordosis. Lordosis itu mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Ini misalnya, jadi terlalu kayak gini. Gini. Itu namanya lordosis. Terus kalau kifosis itu kayak yang kakek tadi. Jadi dia membungkuk. Ini biasanya anak-anak yang duduknya seperti ini. Ini hati-hati loh ya. Duduknya harus benar, harus tegap. Jadi belajar itu membaca ataupun makan itu duduknya harus tegap. Jangan dibiasakan membungkuk ataupun lain-lainnya ini. Nanti bahaya ya. Karena tulang kalian itu masih muda, jadi harus dijaga. Kemudian ada yang namanya rakitis. Rakitis ini biasanya di kaki. Kakinya kalau nggak bentuk X, ini namanya bentuk X. Terus yang ini namanya bentuk O. Ini bentuk X, ini bentuk O. Nah, rakitis ini biasanya terjadi karena kekurangan vitamin D dan makanan yang mengandung kalsium. Itu namanya rakitis. Setelah itu kita lanjut ke sini. Ini ada macam-macam kelainan gangguan pada otot manusia. Kira-kira yang tulang tadi ada yang ditanyain enggak? Enggak, Us. Paham ya? Enggak, Us. Nah, sekarang kita masuk ke otot manusia. Otot manusia ini, kelainan yang pertama ada hipertrofi. Kalian kemarin lihat yang badannya gede-gede, mas-mas yang badannya gede-gede, ini namanya hipertrofi karena ototnya itu membesar dan menjadi lebih kuat. Itu biasanya karena aktivitas terus. Jadi kan yang mas kemarin itu kan olahraga terus, nge-gym terus itu. Nah, itu bisa membuat ototnya jadi gede gitu, sehingga bisa menonjol seperti ini. Gimana? Tapi kalau nggak istirahat nanti bisa. Iya, jadi harus diimbangin. Biasanya yang kayak gini makanannya juga sehat-sehat, terus minum susu terus.
Jadi bisa lebih kuat gitu. Nah, yang kedua ada kebalikannya dari hipertrofi. Ini namanya atrofi. Jadi dia itu ototnya itu mengecil dan lemah, sehingga ada orang yang seperti ini, yang mengalami seperti ini, dia jadi nggak bisa berdiri karena ototnya itu kecil dan juga lemah. Jadi nggak ada daya kuat buat nahan badannya, biasanya seperti itu. Nah, biasanya yang mengalami atrofi ini disebabkan karena mengalami penyakit yang namanya polimielitis atau biasa disebut dengan polio. Polio ini penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Jadi kakinya nggak bisa digerakkan, nggak ada daya, gitu. Selanjutnya ada kaku leher. Ini biasanya dinamai dengan tengengen. Kalian pernah tengengen nggak? Salah tidur. Nah, salah tidur. Gitu biasanya jadinya gini kaku leher. Soalnya saat tidur kalian jadi gini susah. Mau nengok susah. Itu namanya kaku leher. Tuh. Terus yang apa Mas Azril? Di leher sakit terus kalau salah tidur. Iya, kalau salah tidur di leher itu sakit. Mau nengok gitu aja sakit pasti. Jadi harus pelan-pelan. Terus ada juga tetanus. Tetanus ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Jadi biasanya dia ada di bahan besi yang berkarat. Jadi hati-hati kalau kalian kena seperti ini, paku yang berkarat. Terus besi-besi biasanya yang ada di jemuran berkarat, terus kena tangan kalian misalnya, terus tangan kalian luka. Nah, itu harus segera diobati biar ndak nanti kena tetanus gitu. Nah, di sini kalian bisa mencegah hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi. Yang pertama itu untuk menghindari kelainan kaki X, rakitis tadi. Rakitis tadi kan kalau kakinya nggak X, ya bentuk O. Nah, itu biasanya bawaan dari sejak lahir. Jadi kalau nggak bawaan ya kebiasaan. Kalau bawaan itu ibu hamil, semenjak ibunya hamil itu dianjurkan untuk mengonsumsi banyak sayuran dan susu yang berkalsium. Biasanya kan ada itu susu ibu hamil. Nah, itu untuk memenuhi nutrisi dalam tubuh anak biar nanti menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Terus selanjutnya biar nggak terjadi ini artritis atau peradangan sendi. Biasanya kayak asam urat kalian ini orang tua yang biasanya mengalami kalau kebanyakan makan kacang-kacangan atau kebanyakan makan yang gula-gula gitu, itu bisa dia mengalami yang namanya asam urat. Jadi sendinya itu nanti kayak ngilu gitu loh, sakit gitu. Itu namanya asam urat. Terus agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis. Yang tadi yang bengkok-bengkok, yang kifosis dia membungkuk, lordosis dia gini, kalau skoliosis dia bentuk S. Jadi diingat-ingat, kifosis membungkuk, lordosis tegak, kepalanya agak ke belakang, kalau skoliosis bentuk S, ya. Itu harus duduknya, posisinya harus benar, ya, duduknya harus benar. Terus kalau tidur usahakan lurus, ya, tulang belakangnya itu posisinya harus lurus. Terus biar terhindar dari osteoporosis, kalian harus rajin-rajin olahraga. Makan minum yang banyak mengandung kalsium. Harus makan minum yang sehat-sehat. Terus rakitis, tulang kaki bengkok, ini harus
banyak-banyak makan telur, susu, minyak ikan, berjemur di pagi hari itu juga bagus ya. Ada yang ditanyakan enggak di sini? Saya Us. Ada yang tanya? Ada Us. Apa? Terus kalau misalnya kekurusan itu ototnya bisa mengecil gitu. Biasanya kalau ototnya yang mengecil itu karena kekurangan vitamin di tubuh. Jadi ada yang kurus dia juga bawaan itu juga ada. Misalnya ayah ibunya kurus, nanti anaknya juga kurus. Meskipun makan banyak tapi tetap kurus itu juga ada. Ada yang dia makannya sedikit tapi langsung gendut gitu juga ada gitu. Jadi tergantung gennya. Itu saya Us kalau kekurusan Us. Nah, itu banyak-banyak minum air putih. Yang penting gizinya harus terpenuhi terus, badannya sehat, itu enggak apa-apa. Soalnya kan kurus, gendut itu kan bawaannya gitu, bawaan orang tuanya biasanya. Ada temennya saudara itu juga dia makannya banyak, tapi enggak gendut-gendut juga ada. Kalau kegemukan itu perutnya nggak boleh melebihi dada Us katanya. Kalau kegemukan itu juga sebenarnya nggak boleh karena nanti lemaknya itu takutnya itu lemaknya yang berlebih sehingga dia bisa menyempitkan organ tubuh dalam kita, menyempitkan jantung atau paru-paru kita, biasanya seperti itu. Jadi kegemukan juga nggak boleh, kekurusan juga nggak boleh, sebenarnya gitu. Ya. Pokoknya kalau kegemukan itu perutnya nggak boleh melebihi dada Us. Intinya banyak-banyak olahraga. Oke, banyak olahraga, banyak minum air putih. Sudah, saya banyak lagi. Tanya mana? Soal. Penyeroposan tulang disebut juga apa? Tulang punggung terlalu menjorok ke belakang yang disebabkan sikap duduk yang salah. Menjorok ke belakang, kalian lihat dulu. Di modul juga sudah ada. Ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi titik-titik agar terhindar dari kelainan penyakit kaki X. Kelainan akut yang disebabkan bakteri Clostridium tetani. Itu apa? Otot yang mengecil, lemah, serta fungsi otot yang menurun disebabkan oleh penyakit polimielitis atau disebut polio tadi. Itu mengakibatkan kelainan otot apa?
Apa? Ya. Usaha yang matematika tuh yang portofolio tuh soalnya Kenapa? yang kan matematika kan portofolio kan Us. Iya. Itu soalnya di apa ini? Sendiri gitu. Enggak, soalnya ada nanti di itu. Nanti soalnya Zara. Karena tadi malam saya belajar Us. Untuk memperbanyak hinder Sudah? Belum? belum Us. Bentar lagi, Us. Oke. Kok kecil. Loh, bentar ini. Gini Us, ya Us. Bentar. Jangan Astagfirullah.
Sudah. Sedikit lagi, bentar, Ya. Karena soalnya Sedikit lagi, Sebentar. Sudah, sudah. Belum, sedikit lagi, Ya. Ayo. Ini kok kalian tumben nggak ada yang nulis-nulis di chat. Polimer. Oh, ini baru ada. Tadi dikunci gini ya. Ya, lukis. Sudah. Iya, tadi itu dimatikan sama Uzara. Ternyata. Jadi nggak ada yang bisa ngechat. Udah, Sudah semua ya? Soalnya panjang, karena ini. Kita akan belajar matematika. Rumus. Uzara lupa yang namanya awal laksono itu Mas Rizky, Mas Rizky ya? Iya, Nanyainnya. Selesainya jam berapa? Mungkin jam 10, kalau nggak salah. Kita belajar matematika dulu. Oke. Nata dipukul. Ada yang belum selesai toh? Nataiwa. Nata sampai mana? Lanjut dulu Mas Nata. Mas Nata dilanjut dulu, kita tunggu dulu ya Mas Natanya. Jangan lupa nanti dikirim tugasnya, terus ayah bundanya jangan lupa untuk mengisi penilaian sikap sama monitoring keagamaannya ya. Pas tugasnya selesai, saya lupa kalau difoto lupa kalau ternyata foto tugas. Iya loh, sejarah sampai Japri satu-satu loh, yang belum ngumpulin tugas. Lupa nggak foto ya. Ya, semoga aja nggak lupa
Ayo Mas Nata, dilanjut Mas Nata. Kalian ngajinya siang ya? Iya. Saya pagi jam 7. Oh, ada yang pagi sama ada yang siang. Pagi jam 7 sampai jam 8 sampai jam 8. Ya, kirain siang semua. Jam 7. Ya, ternyata ada yang Sekarang ada masih ngaji. sudah semua. Mas Nata sudah? Belum. Sudah. Oh, udah. Mas Nata kok nggak bilang? Udah. Kita lanjut matematika, oke? Terus ini yang pengurangan yang ini ya, Us. Ya sama, tapi ngitungnya sama kayak tambahan. Ya, kemarin kan kita belajar tentang penjumlahan, pecahan. Nah, sekarang kita belajar tentang pengurangan pecahan. Saya udah tahu, Us. Karena saya Kita tetap belajar yang dia punya penyebut sama, sama yang enggak sama. Penyebutnya sama. Nah, ini tinggal mengurangkan angkanya yang pembilang yang di atas. Emang jadwalnya matematika loh ini. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, kita mengurangkan yang pembilangnya saja, yang di atas saja, oke? Masih kayak penjumlahan, cuma ini pengurangan. Paham di sini? Paham. Coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada kotak-kotak. Nah, kotaknya ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya ini. Terus 4-nya didapat dari mana, Us? 4-nya didapat dari ini. Kotaknya yang diarsir atau yang digelapkan ini dihitung 1, 2, 3, 4. Taruh dia jadi pembilang. Jadi pembilangnya 4, penyebutnya jumlahnya kotak ini semua. Oke. Terus dikurangi berapa? Ini pembilangnya ada 2/9 sama dengan 4/9 dikurangi 2/9 sama dengan 2/9. Sudah paham ya di sini? Sama kayak nomor 2, dia didapatkan kok bisa 3/5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus pembilangnya ada 1, 2, 3. Jadi 3/5 dikurangi. Ininya ada 5, pembilangnya ada 2. Jadi tinggal 1/5. Sini juga gitu, ada 16 kotak jumlahnya. Tapi yang dicat beda, dia ada 7. Jadi 7/16. Dikurangi 4/16, hasilnya 3/16. Gitu. Di sini paham? Paham, Us. Lanjut. Coba ini dikurangin. Jawabannya berapa? 6/12. Nomor 12, Us. Jawabannya 6/12. Kalau ini 2/15. 15. iya. 15. Penyelesaiannya 11/15 kurangi 9/15 hasilnya 2/15. Kalau yang ini 10/35. 35.
Ya, 23 kurangi 13 per 35 hasilnya 10 per 35. Ketika 10 per 35 bisa kita sederhanakan, ini kira-kira dibagi berapa kok hasilnya 2 per 7? Dibagi 5. Iya, dibagi 5. Jadi 10 dibagi 5 hasilnya 2, 35 dibagi 5 hasilnya 7. Jadi 2 per 7. Gitu. Sekarang kita pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Nah, ini. Waduh, kok gini? Nah. Nah, pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Mengurangkan dua pecahan yang berpenyebut tidak sama, caranya harus mencari KPK-nya dulu. Seperti yang kemarin, jika sudah sama maka baru dikurangkan. Lanjut, seperti ini. 5 per 7 dikurangi 2 per 3. Dicari dulu KPK-nya 7 dan 3. 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21 dan seterusnya. Yang ketiga 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, 3 kali 7 21 dan seterusnya. Didapatkan angka yang sama adalah 21. Jadi 7 per 3 sama dengan 7 dikali 3, terus 5 juga dikali 3. Ini kan 1, 2, 3. Lanjut ke yang 2. 2 kali 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2 kali 7 sama 3 kali 7. Hasilnya 15 per 21, 14 per 21. Didapatkan 1 per 21. Paham? Paham. Sama kayak kemarin ya. Ini juga sama ini. Ini juga sama KPK-nya. Ini. Ya. Sama kayak contohnya yang tadi. Ini juga contohnya. KPK-nya 2 dan 3 didapatkan 6. 6 di sini, 6 di sini. Jadi 6 ini berarti 2 dikali 2. Kan 3 kali 2 6 ya. Jadi 2 kali 2 4. Terus 2 kali 3 6. Jadi 1 kali 3 3. Dapatkan 4 min 3. Jadinya 1 per 6. Ini juga sama. 5 per 7 min 2 per 5. Ya, sama ya di sini. Coba kita kerjakan yang ini. Siapa yang bisa? Semuanya mencoba. Bisa Saya us. Ya, semuanya mencoba. Ayo, berapa? Kira-kira jawabannya berapa? Terus kalau nggak salah 4 per 32 kalau
4/32. Kalau nggak salah 1/8. Us. 1/8 us. 4/32. 1/8. Sudah? Udah. Mana ini jawabannya? 4/32 us. Mas Faiz juga benar 4/32. Kamu ambilnya kan penyebutnya 32. 32 berarti kan sama 4/32 itu kalau disederhanakan dibagi 4 hasilnya nanti juga 1/8 gitu. Sama aja Mas Faiz. Ya kan jadi kecilin lagi nih. Iya, dikecilin hasilnya juga 1/8. Sama. Kalau ambilnya penyebutnya 8, hasilnya ini. Kalau ambil penyebutnya 32, hasilnya juga sama 4/32, tapi ketika nanti disederhanakan, jadi kan sama-sama dibagi 4. Hasilnya juga didapatkan 1/8. Jadi benar. Mas Faiz sama Mas Zikri. Oke. Coba lagi yang ini. 5/7 dibagi 1/4. Oke, us. Coba dicari KPK-nya. KPK yang paling mepet. Ayo yang lainnya mana ini? Tadi yang jawab udah Mas Faiz sama Mas Zikri. Yang lainnya mana ini? Coba. Oh. Iya. Us ini kan jawabannya kan 13/28 kan us. Iya. Kan? Itu bisa dikecilkan lagi ya us. Kira-kira bisa nggak ya kalau 13 itu? Oh ya bagi 3. Bisa apa enggak? Nggak usah bagi 3. 13 bisa nggak ya? Sampai kalian nggak kelihatan. Sudah hasilnya yang dapat Mas Faiz saja ini, yang lainnya ada yang dapat enggak? Mas Zikri berapa Mas Zikri? Saya 13/28 us. Sama us Mas Zikri sama 13/28. juga. Oke, kita lihat ya. Yes, benar. Kita dapatkan KPK-nya adalah 28, yang paling dekat ya, yang paling dekat itu kita dapatkan KPK-nya 28. Nah, 28 berarti 7 kali 4. Jadi di atasnya juga sama, 5 kali 4. 5 kali 4 20. Terus 1 kali 7 7. Nah,
Nah, ini kan 20 dikurangi 7. Ketika kalian sudah dapatkan 13/28, ini nggak bisa dibagi ke bilangan apapun. Dibagi 1 juga sama hasilnya, dibagi 2 juga enggak, ya kan? 13-nya ini nggak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi tetap hasilnya 13/28. Gitu. Benar, Us. Benar. Coba lagi nih, ada 4 sama 9. Dicari KPK Oke, paling berat. Mbak Naila nggak ikut ngitung. Anak-anak sini Pak Api kan? Ya, sudah. Sudah. Ya, Mas Faiz sama Mas Dikri, berapa? Kalau tidak salah 7/36. 7/36. 7/36, Us. Kita lihat. Oke, hasilnya 7/36. Jadi didapatkan KPK yang paling dekat adalah 36. Oke. 4 kali berapa? Hasilnya 36. 4 kali 9. Jadi di atasnya juga dikali 9. Terus 9 kali berapa? Hasilnya 36. Yaitu 9 kali 4. Atasnya juga dikali 4. Didapatkan 27/36 dan 20/36. Hasilnya 7/36. Sip, good job kalian. Nah, sekarang pengurangan pecahan campuran. Masih ingat, ubahlah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Ingat ya, pecahan campuran dijadikan pecahan biasa dulu, baru dicari KPK-nya. Seperti ini, pengurangan pecahan campuran. Yang pertama, 1/3/4. 1 dikali 4 ditambah 3. 1 dikali 4 ditambah 3. Hasilnya 7/4. 1 kali 4, 4 ditambah 3, 7. Jadi 7/4. Dikurangi, setengahnya tetap setengah. Dicari KPK-nya didapatkan 4. Nah, 4 kali 1, 4. Atasnya berarti 7 kali 1, 7. Dikurangi, 2 kali berapa hasilnya 4? 2 kali 2. Berarti 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. Jadi 7/4 dikurangi 2/4. Hasilnya 5/4. 5/4 ketika disederhanakan hasilnya jadi 1. Sisanya juga 1/4. Tuh. Paham di sini? Ya. Iya, Mas. Misalnya 1/2-nya juga ada kayak satunya tuh ditambah ya, Us, nanti 1 sama. Iya, kalau misalnya 1/2 dijadikan pecahan biasa dulu kalau bisa ya. Jadi 1 kali 2 terus ditambah 1. Tuh. Ya. Nih, misalnya seperti ini. 4 1/2 dikurangi 1 1/3. 4 kali 2 ditambah 1. 1 kali 3 ditambah 1. Dihasilkannya 9/2 kurangi 4/3. Dicari KPK-nya, didapatkan 6. Di sini didapat 27, di sini didapat 8. Hasilnya 19/6 sama dengan 31/6. Ini penyederhanaannya.
Kalau nggak disederhanakan hasilnya ini. Tuh. Coba ini dikerjakan. 2/3/5 ditambah 1/3. Dua. Ayo tolong dong. Terlalu awan jam sedikit. Oh, soalnya yang mana? Ini contoh soalnya ini. Nggak ada vaksin. Sakit, bikin sakit orangnya. Ada yang sudah dapat jawabannya? Iya, Ustazah nggak tahu tadi. Terus kalau kayak gini agak lama nyari jawaban. Bentar, Mbak Naila dapat nih. Mbak Naila berapa, Mbak Naila? Berapa? Mbak Naila suaranya putus. Kayak Bentar, Mbak Naila dulu loh tadi. Mbak Naila tulis di kolom chat, Mbak Naila. Oh, hilang. 19/15. Kira-kira ada yang sama enggak sama kayak Mbak Naila? Mas Zikri juga sama. Ya, Mas Us. Adi juga sama. Sama ada pecahan campuran, Us. Coba kita lihat jawabannya. 1/4/15. Hasilnya seperti ini, antara jadi 2 kali 5 tambah 13/5 dikurangi 1 kali 33 tambah 1 4/3. Jadi 13/5 dikurangi 4/3 sama dengan kita cari KPK-nya didapatkan 15. Berarti 15, 5 kali berapa hasilnya 15? 5 kali 3. Jadi 5-nya dikali 3, 13-nya dikali 3. Terus yang ini, 3-nya kali berapa hasilnya 15? Berarti 3 kali 5. 3 kali 5, terus yang ini 4 kali 5. Didapatkan 39/15 dikurangi 20/15. Hasilnya 19/15. Terus disederhanakan 19 dibagi 15 hasilnya 1, sisanya 4
penyebutnya tetap 15. Ada yang ditanyakan? Ya. Iya, Mas. Boleh buat soal lagi nggak, Us? Ya, ini. Ini ada soal lagi. Coba. Ada yang sudah dapat jawabannya, Mbak Naila? Berapa Mbak Naila kira-kira? Terus ini 6% atau 6 biasa. Angka 6. Us, aku nggak tahu cara ngitung ini ya, Us, karena belum dia. Ya, ini belum diajarin ini. Berapa Mbak Naila? Batas waktu. Kita coba lihat jawabannya ya. Caranya adalah ketika kalian mendapatkan soal seperti ini 10/3/5 tetap dijadikan seperti biasa tadi. 10 kali 5 ditambah 3. Hasilnya 53/5. Jadi kalau misalnya kalau misalnya 6, 7, 8, misalnya kalau ini 8 tuh 8/1 gitu ya, Us? Iya, gitu. Jadi ketika ada 6 ini aja, 6 gini aja, berarti dia per 1 gitu. Jadi tinggal gini terus dikurangkan 53/5 dikurangi 6/1. Terus habis itu disamakan penyebutnya. Di sini karena ini 1, kita di sini ambil 5. Ya, ambil 5 aja sama kayak ini. Oh, alah, Pak. Oh, jadi didapatkan 53/5 dikurangi 6 kali 5 30, 1 kali 5 5, 30/5 hasilnya 23/5. Sama dengan 4/3/5. Itu ya. Paham. Coba yang ini sekarang. Sudah. Mbak Naila. Udah, Us. Nanti kita samakan lah jawabannya. Mbak Naila berapa kira-kira?
Mbak Naila bisa di kolom chat. Mas Zikri juga bisa di kolom chat berapa kira-kira jawabannya. Mas Faiz di kolom chat berapa kira-kira jawabannya? 4/1/2. Mas Faiz dapatnya berapa? Us, 3. Masih, wah beda-beda ya ini. Us jawabannya apa Us? Berapa Us? 2/3, 7. Jawabannya Saya kepo Us. 2/1/3. Bisa dikecilkan ternyata. Iya, kalau bisa dikecilkan, dikecilkan. Nah, ya. Bisa dikecilkan lagi. Aku jawabannya 3/2/3. Kalau bisa dikecilkan, dikecilkan. Nah, jadi caranya seperti tadi, dijadikan pecahan biasa. Terus duanya ini berarti 2/1. Terus berarti didapatkan penyebutnya 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi 13 kali 1, 3 kali 1, terus 2 kali 3, 1 kali 3. Hasilnya 13/3 min 6/3 sama dengan 7/3. Disederhanakan jadi 2/1/3. Oke, di sini kita lanjut tugas matematikanya. Nah, tugasnya adalah kalian kan sudah print modul ya Mas Fadil. Mas Fadil ya yang angkat tangan. Us. Fadil, halo. Us. Ini dikerjakannya di modul langsung ya, Us? Ya, ngerjakannya langsung di modulnya ya Mas Faiz. Us. Terus nanti yang ini jawabannya kan Us yang ini 17. Nah, iya, ngerjakannya langsung di portofolio yang di modul. Jadi kalian print dulu, terus ditulis cara pengerjaannya. Ini soalnya, berarti nanti di print dulu ya Mbak Naila. Ini soalnya, terus kalian cocokkan sama jawabannya. Oke. Jadi ini jawabannya ya, Us? Iya, ini jawabannya. Ini soalnya. Kalian cocokkan kira-kira yang mana jawabannya, yang dari salah satu ini kira-kira mana jawabannya. Misalnya nomor 1. 1/3 ditambah 3/5. Kalian dapat jawaban. Nah, kalian cocokkan dulu. Kira-kira yang mana jawabannya di sini. Jadi kayak di garis-garis gitu ya, Us? Terus nanti kalian masukkan ke sini. Jawaban yang nomor 1 yang mana? Terus nomor 2 jawabannya yang mana? Nomor 3 jawabannya yang mana? Gitu, seterusnya. Oke. Jangan lupa ditulis caranya, kemudian dicocokkan di sini. Nomor 1 jawabannya misalkan A. A berarti nanti ditulis di sini. Di kotak bawah ini. Nomor 2 misalnya R. Berarti ditulis di sini, di kotak ini. Itu. Ya. Terus untuk tugas kemarin, yang portofolio yang kemarin-kemarin, itu diusahakan disimpan. Oke? Diusahakan disimpan. Ditulis di buku nggak apa-apa, Us? Kayak gini, Us. Ditulis di... Kan di modul sudah ada, Mas Faiz. Tinggal di print. Di modul ada soalnya kayak gini, Us? Ada. Bentar.
Us belum tak print soalnya. Nah, saya kebanyakan tanya. Iya, ada di modul udah ada soalnya. Jadi kalian tinggal mengerjakan aja di modul. Tinggal kasih caranya aja gitu. Jadi tinggal di print. Ya. Ada yang ditanyakan? Udah, nggak ada. Tapi seru juga ya ini mainnya cuman ya kayak contoh-contoh soal itu. Iya, itu biar kalian tahu, paham. Tapi seru juga main. Sedikit dikasih soal. Nah, oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut doa ya. Aduh. Kita lanjut doa. Kameranya nggak nyalakan ini. Tadi kemana aja? Halo. Oke, kita lanjut doa. Semoga hari ini berkah, paham semuanya, terus pelajarannya masuk semuanya. Besok yang ikut tambah lebih banyak lagi. Tugasnya jangan lupa dikirim, oke? Ini aku lupa walaupun tugasnya selesai tapi cuma lupa tak foto mainnya. Nah, jangan lupa untuk mengirim tugas. Banyak juga itu yang lupa foto, harus diingetin dulu baru dikirim. Oke, kita doa ya. Kita berdoa. Allah jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus shalihat Wa amilu وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sekian secara akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya. Jangan lupa dikirim tugasnya, oke? Ya. Terus.